Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan program 17 sikap kita, dan sekarang kita masuk ke sikap yang kedua. Seorang yang berakhlak Al-Quran seyogyanya memiliki sikap istiqomah dalam ibadahnya. Ada dua kata kunci di sini, yaitu kata istiqomah dan yang kedua kata ibadah. Kita ingin fokus, kenapa hal demikian? Karena kalau kita rujuk kepada pertemuan pertama kita, seorang yang beragama yang baik itu tidak cukup memiliki akidah yang kuat, tapi juga harus istiqomah dalam ibadahnya, yang oleh ayat Al-Quran di surah nomor 14 ayat 24-25 itu digambarkan seperti pohon yang tegak tinggi, kelihatan gitu. Nah, mengapa kita mesti harus istiqomah? Apakah Allah membutuhkan ibadah kita? Ibadah memang bagian dari tujuan penciptaan. Allah berfirman di surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia melainkan agar seluruh aktivitas hidup manusia itu dapat bernilai ibadah. Nah, tapi apakah memang Allah membutuhkan ibadah manusia? Tentu jawabannya tidak. Maka poin yang pertama, agar kita sanggup untuk bisa istiqomah dalam ibadah kita, yang harus kita yakini adalah bahwa ibadah itu bukanlah untuk kepentingan Allah. Ibadah itu bukanlah untuk kebutuhan Allah. Karena Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Justru hambanya lah, manusia lah yang sepenuhnya membutuhkan selalu akan Allah. Di surah Fatir, surah 35 pada ayat yang ke-15, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun lagi, Maha Terpuji. Jadi kalau seseorang istiqomah dalam ibadahnya, baik yang bersifat ritual seperti ibadah sholat, puasa, haji, zikir, tilawah Al-Quran, itu kesemuanya sepenuhnya untuk kebaikan manusia. Sebaliknya, kalau orang enggan untuk beribadah, maka yang rugi juga bukan Allah. Tidak ada senoktah pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang kemuliaannya ketika manusia tidak mau beribadah. Bahkan di surah Ibrahim, surah 14, ayat yang ke-8, Allah berfirman, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a, fa innallaha laghaniyyun hamid." Jika kalian, wahai manusia, seluruh manusia tanpa kecuali, nggak hanya satu komunitas, satu negara, satu bangsa, bahkan jika seluruh manusia di muka bumi ini ingkar semua, tidak ada yang mau beribadah, tidak ada yang mau beriman kepada Allah, Allah katakan apa? Aku Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka kita harus yakini agar kita istiqomah ibadah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Maka di surah yang ke-41 pada ayat yang ke-46 Allah berfirman apa? "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asa fa'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh, berbuat kebaikan, maka amal saleh kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ibadah disyariatkan untuk kepentingan manusia agar kita istiqomah apa? Media kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti kemusliman, inti keislaman seseorang adalah sikapnya yang berserah diri, yang tanpa reserve kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-112 Allah berfirman apa? "Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kemudian dia berbuat baik, maka baginya pahala, tidak ada kekhawatiran, kesedihan. Sehingga bagaimana bentuk kita berserah diri itu? Tentu dalam sikap batin kita, misalnya ada tawakal, ada ikhlas semata-mata berkehendak Allah. Tapi yang juga lebih penting, berserah diri dalam segala aspek kehidupan kita. Maka bentuknya apa? Ibadah. Maka sholat misalnya, sujud kita, itu harus kita maknai. Di saat itulah kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar, sama sekali tidak. Setelah tanggung jawab kita, kewajiban kita dalam menjalani hidup ini kita laksanakan, saatnya kita kemudian serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dicontohkan para nabi.
Ketika menghadapi masalah yang pelik, menghadapi masalah yang besar, maka ikhtiar untuk menyelesaikannya ditempuh, tapi pada akhirnya tetap kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Nabi Yakub alaihissalam misalnya memiliki masalah yang berat dalam keluarganya. Apa yang beliau katakan di surah Yusuf itu ayat 86? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya segala kesedihanku, penderitaanku, masalahku kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Artinya apa? Memang dalam hidup ini kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Kita ambil contoh misalnya ya di surah Yunus surah 10 ayat yang ketiga, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Mengurus segala urusan kita. Maka jangan kemudian kita merasa mampu untuk mengurus hidup kita sendiri. Udah. Ya. Maka sungguh tepat ya salah satu doa yang masyhur yang diajarkan Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah. Ketika apa? Ketika beliau mengajarkan doa, salah satunya apa? Yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa la takilni ila nafsi tarfata aini abadan. Yang ketiga, ibadah agar kita istiqomah, gunakanlah kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bersyukur kepada Allah. Kata kunci kita apa? Bersyukur. Al-Quran mengungkapkan ada 2 kali ya. Pertama di surah Ibrahim ayat yang ke-34, kedua di surah An-Nahl ayat yang ke-18. Redaksinya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah maka itu tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita mau bersyukur yang sebenar-benarnya bersyukur, nggak mampu, nggak bisa itu. Kenapa? Syarat untuk bersyukur itu kita harus mampu untuk mengetahui nikmat apa saja yang harus kita syukuri. Sedangkan untuk menghitung nikmat, tidak mungkin. Maka dengan kita beribadah, menunjukkan ketundukan kita kepada Allah sekaligus untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita telah terima itu. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti Allah akan tambahkan. Janji Allah selalu menggunakan redaksi pasti. Allah tidak akan pernah menggunakan redaksi insya Allah kalau dalam berjanji. Pasti akan tambahkan. Sehingga termasuk kalau kemudian kita dianugerahi oleh Allah hati yang senantiasa mampu untuk bersyukur, itu pun juga membutuhkan syukur yang baru. Jadi kita bersyukur atas rasa syukur yang kita miliki. Karena apa? Kita harus juga meyakini bahwa hati yang syukur itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga Allah ajarkan agar kita mampu bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura. Tuhan ilhamkan kepadaku, kepada hatiku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Sehingga bersyukur atas rasa syukur itulah yang oleh para ulama sufi sering disebut sebagai maqam syukur kita. Dan tentu akan masih banyak sekali hal yang dapat kita petik, hal yang kita tarik kenapa kita masih harus istiqomah dalam ibadah. Salah satu yang terakhir misalnya apa? Mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini nggak hanya di dunia, tapi apa? Yang terpenting kita yakini bahwa ada kehidupan akhirat. Dan nasib seseorang di akhirat amat sangat ditentukan kehidupannya di dunia ini. Maka sebenarnya dalam konteks kehidupan seorang mukmin, maka menjadi penting untuk memanfaatkan kehidupan dunia ini tidak sambil lalu atau tidak dianggap sembrono. Karena justru apa? Akhirat itu tempat kita untuk memastikan seperti apa kehidupan nanti di akhirat adalah melalui kehidupan dunia ini. Dan Al-Quran juga menggambarkan kebanyakan manusia tidak fokus urusan akhirat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Karena mereka hanya mengetahui dengan urusan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Perhatikan ayatnya, mereka lalai. Surah Ar-Rum ayat 7 itu bukan lupa ya. Manusia lalai dengan akhirat. Dengan ibadah yang istiqomah, kita diingatkan bahwa di samping ada kehidupan di sini dan yang kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat nanti. Semoga kita semakin istiqomah dalam ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.